Oke, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang interprofessional education dan interprofessional collaboration ya, atau sering disingkat IPE dan IPC ya. Di sini nanti teman-teman akan belajar ya terkait apa sih professional education dan bagaimana sih kolaborasinya seperti apa. Ya, ini beberapa konten yang akan kita pelajari pada siang hari ini ya terkait healthcare professional collaboration ya. Terus apa itu terkait interprofessional education dan interprofessional collaboration ya, dan bagaimana frameworknya dari IPE, IPC, dan bagaimana itu kompetensi dari IPE dan IPC, dan bagaimana teknik atau istilahnya bagaimana cara untuk mensukseskan terkait IPE dan IPC nanti. Ya, itu ya kita masuk ke yang pertama ya. Mungkin kalau teman-teman sudah sempat lihat video yang pada sebelumnya, di situ kita sempat membahas terkait interprofessional education dan interprofessional collaboration. Yang mana di situ sudah ada terkait definisinya. Ya, jadi kalau di sini terkait kolaborasi. Ya, jadi apa sih kolaborasi di sini? Ya, di sini kan ada udah jelas ya, interprofessional proses komunikasi ya, dan bagaimana pengambilan keputusan decision making ya. Yang mana dari sini nanti hubungannya tentang pengetahuan ataupun tentang kesehatan terkait pelayanan di sini, bagaimana untuk mensinergikan terkait pelayanan kepada klien atau pasien di sini. Nah, itu definisi dari IPEC di sini ya, IPE atau IPEC di sini. Yang mana kalau kita breakdown menjadi dua di sini ya, terkait interprofessional education ya, ya, atau di sini pendidikan seperti apa ya. Jadi bagaimana di sini kalau didefinisikan ya, jadi dua atau lebih profesi yang belajar atau mempelajari, saling mempelajari antara pendidikan tersebut, antar profesi tersebut, sehingga harapannya nanti bisa berkolaborasi dengan efektif dan efisien dan bagus ya, sehingga harapannya bisa meningkatkan terkait ini ya, kesehatan otomatis kesehatan dari si kliennya ya. Kalau interprofessional kolaborasi ya, jadi bagaimana dari beberapa profesi kesehatan ya yang berbeda istilahnya ya. Jadi ada dari keperawat, dokter dan sebagainya sini ya, yang istilahnya backgroundnya itu berbeda. Dia bekerja bersama ya, bekerja bersama dengan tujuan untuk merawat dari kliennya ya, klien ya, atau keluarganya juga, komunitas dan semuanya sesuai dengan tupoksi dari perawat di situ ya. Jadi itu harapannya terkait interprofessional kolaborasi ya, atau berkolaborasi di sini ya. Harapannya memang ujung-ujungnya atau ujung terakhir kalau kita lihat dari bagan itu untuk meningkatkan kesehatan secara optimal di situ ya. Ini ya, kalau kita lihat dari gambar sini ya, banyak profesi yang bekerja sama ya, seperti yang sering saya singgung ya, kalau di rumah sakit itu dalam pelayanan kepada klien atau pasien di sini tidak bisa perawat kerja sendiri, tidak bisa dokter kerja sendiri, tidak bisa fisioterapis kerja sendiri atau ahli gizi kerja sendiri, tidak bisa ya. Jadi harus ada namanya kolaborasi di sini. Nah, di sini ya. Jadi suatu hubungan antar beberapa profesi yang mana memiliki tujuan ya. Tujuannya untuk apa yang jelas tadi ya, tujuannya untuk meningkatkan terkait taraf kesehatan ya. Yang mana dalam kerjasama atau hubungan ini ya, saling bertanggung jawab ya, mengetahui terkait otoritasnya masing-masing, akuntabilitasnya juga harus ada ya. Terus terkait sharing ya, sharing atau berbagi job desk juga. Itu ya kalau kita mengatakan terkait collaboration. Ini ya kalau kita lihat dari bagian IPC di sini ya. Nah, jadi ada sharing, ada partnership, ada interdependency, dan ada power atau kekuatan antara ini IPE dan IPC di sini. Ya, ini beberapa keyword ya, atau kunci supaya IPE, IPC ini bisa maksimal, bisa optimal di sini ya. Nah, ini ya kalau yang bagan di sini ya, kan tujuan terakhirnya untuk meningkatkan improve health outcomes ya, supaya derajat kesehatan ikut meningkat ya. Siapa yang meningkat ya, bisa kliennya ya, bisa kita timnya di sini juga. Ya, jadi ini ya. Jadi bagaimana kalau IPE IPC itu dimulai dari proses pendidikan kalau di sini ya.
Nah, jadi pendidikan dari mana ya? Dari sekarang nih. Jadi calon perawat, calon dokter, calon apoteker, calon fisioterapis semua harus paham di sini nih. Seperti apa di luar nih. Sehingga ketika sudah lulus ya menjadi profesi profesional, sehingga begitu masuk dalam health workforce di sini ya, dalam arti di dalam dunia kerja itu sudah tidak bingung nih. Ya, tidak bingung seperti apa tidak bingungnya supaya dia sudah benar-benar bisa menyatu nih. Karena di sini ada namanya kolaboratif. Tidak masih belajar di sini. Ya, sehingga kalau sudah antara IPE, education dan IPC-nya kolaborasinya bisa optimal ya ini harapannya nanti. Ya, bisa menimprove di sini. Ini contoh modelnya saja ya. Nah, jadi supaya lebih optimal nanti harapannya memang harus ada kesinambungan antara keduanya sih. Ya. Nah, ini ya. Jadi temanya atau misalnya kita outputnya ya, di sini ya learning together to work together for better health itu ya poinnya dalam arti di sini kita belajar bersama bekerja bersama untuk meningkatkan status kesehatan di sini. Siapa yang belajar bersama ya semua profesi ya kerja kerja bersama juga semua profesi ya untuk meningkatkan derajat kesehatan dari si klien atau si pasiennya di situ ya. Ini ya kalau kita melihat contoh dari mekanisme dalam interprofessional education ya. Kita bahas satu-satu. Jadi bagaimana IPE ini harapannya ya. Di sini mulai dikenalkan. Jadi ketika harapannya kalian belajar di sini, kalian kan calon nurse, calon perawat. Tapi tidak ada salahnya ketika kalian mengenal terkait ini ya, profesi kesehatan yang lain. Supaya apa? Harapannya nanti supaya paham nih, oh ini job desk calon nurse-nya seperti ini nih. Oh job desk-nya profesi kesehatan lain seperti ini. Sehingga kita paham nih. Oh paham berarti kita zona kita atau misalnya capaian kita, tanggung jawab kita tuh sampai sini nih. Nah, supaya apa nih tujuannya ya? Arah panah yang sebelah kanan supaya kolaboratif practice ready. Ready dalam arti udah siap ketika lulus dari education atau pendidikan ini udah siap nih. Nah, ini banyak bagan-bagannya di sini atau istilahnya poin-poin yang harus dilengkapi supaya IPE ini bisa sukses. Salah satunya di lingkar ini, adult learning principles. Atau di sini dikatakan bagaimana mempelajari terkait ini ya, evidence base atau pengalaman dari perawat yang sudah ini bekerja ya, perawat yang sudah memiliki kemampuan klinisi. Nah, itu harapannya di situ. Ya. Itu terkait IPE. Ya, di sini ya. Personal learning domains-nya ada berapa? Di sini ya, ada teamwork tadi ya, kerjasama ya. Jadi harus tahu terkait bagaimana kita bekerja sama. Terus tahu juga seperti tadi yang saya singgung ya, rules dan responsibility ya. Tupoksinya tuh paham. Ya, expertise-nya tuh paham nanti area kalau perawat general itu seperti apa. Nah, itu udah jelas dalam IPE atau dalam kalian ketika menempuh pendidikan ya harus paham di sini. Komunikasi, ya communication ya, di sini harus jelas ya, harus paham juga di sini ya. Bagaimana teman-teman juga akan diajari terkait tentang komunikasi terapeutik. Nah, ini juga penting di sini ya. Terus bagaimana mempelajari terkait critical reflection. Ya, dalam arti di sini bagaimana kita bisa merefleksikan. Nah, jadi dalam hal memberikan pelayanan, namanya kritik saran dan sebagainya itu ada. Ya, jadi bagaimana kita kerja bersama itu pasti ada saran dan sebagainya supaya untuk meningkatkan kinerja. Ya, ada terkait transferring, ya transferring dalam arti tukar pikiran, tukar apa istilahnya tukar pikiran, tukar informasi itu sudah wajar. Ya, dalam hal ini ya teman-teman sudah harus terbiasa seperti itu. Ya, terus terkait relationship, ya, jadi bagaimana hubungan dengan pasien, dengan ini dengan petugas kesehatan yang lainnya itu juga penting. Ya, ini ya, jadi dari pasien dengan keluarga juga. Kalau yang perawat komunitas dengan komunitas secara luas seperti apa, itu juga harus bisa dijaga. Ya, bisa optimal di sana. Dan yang terakhir terkait ethical practice, ya atau yang mana praktek berdasarkan etik. Perawat itu ada namanya kode etik. Ya, dan profesi lain juga memiliki kode etik.
Jadi di sini perlunya ada saling pengertian di sini ya. Understanding the stereotypical ya dari other health workers. Ya, jadi saling mengerti dan saling menghormati di sini. Ya, jadi sama-sama kode etik semua ini ya, semua petugas medis itu sama-sama penting. Ya, sehingga kita harus saling menghargai, tidak ada yang superior dan tidak ada yang inferior di sini. Ya, jadi sama-sama setara, senaja di situ. Nah, ini terkait kolaboratifnya. Nah, kolaboratif praktisnya, kalau tadi yang education, sekarang kolaboratifnya. Ini harapannya setelah lulus dari dunia pendidikan, kita masuk ke kolaboratif praktis. Yang mana di sini harapannya sudah bisa bekerja secara optimal. Ya, bekerja langsung bisa antara misalnya dokter, perawat, apoteker, ini ya, analis medis, semuanya tuh bisa menjadi satu di sini. Ya, di sini ada beberapa item nanti di sini ya. Ini ada communication strateginya seperti apa, bagaimana proses pengambilan keputusan, bagaimana fasilitas dalam kolaborasi itu seperti apa, personilnya seperti apa, personil polisinya ya, terkait etik ya, aspek legalnya juga ya, itu juga sangat mempengaruhi terkait kolaboratif di sini. Yang mana tujuannya memang satu ya, optimal health service ya, meningkatkan kesehatan ya dari si kliennya itu ya. Ini ya kalau kita lihat dari domain ya, interprofesional kolaboratif itu ada 4 domain di sini ya. Yang pertama terkait etik. Nah, tadi sempat disinggung ya, etik untuk ini ya, interprofesional praktis seperti apa, ada rules dan responsibility. Ya, rules dan responsibility ini terkait tupoksi tugas ya. Ada interprofessional communication ya, bagaimana antar profesi berkomunikasi, dan ada terkait teamwork, kerjasama di sini. Nah, itu juga sangat penting sekali ya. Kita bahas yang pertama terkait domain yang ethics ya. Jadi bekerja dengan individual ya, atau dengan profesi yang lain, di sini harus ada namanya ini, saling menghormati, saling menghargai. Karena kenapa? Ya, jadi setiap orang, setiap profesi itu memiliki ini ya, istilahnya memiliki dasarnya, memiliki etikalnya seperti apa. Sehingga ketika ada yang sedikit berbeda, ya tidak ada masalah. Karena ingat, tujuan kita adalah menyembuhkan atau meningkatkan derajat kesehatan klien. Sama saya rasa tujuannya. Hanya terkadang prosesnya yang sedikit berbeda. Kalau perawatan asuhan perawatan misalnya, kalau medis asuhan medis, nanti ada asuhan yang lainnya ya, nggak ada masalah di situ. Ya, intinya ini ya, berfokus pada pasien, pasien center care, PCC ya. Jadi itu harus diingat di sini. Apa saja dalam value dan etik itu? Yang pertama terkait ini ya, bagaimana menempatkan ya, pasien ya, kepentingan pasien dan keluarga ini ya di atas kepentingan yang lain sebagainya ya. Jadi bagaimana perawatan kesehatan ya dan program kebijakan kesehatan, bagaimana itu tujuan mempromosikan kesehatan ya, bagaimana mensetarakan kesehatan di seluruh kehidupan. Jadi nggak ada pembeda di sini ya. Jadi tujuannya memang kepentingan pasien untuk mengoptimalkan kesehatannya diutamakan di sini. Nah, yang kedua bagaimana menghormati martabat dan privasi dari pasien. Ya, ketika ini ya, ketika dalam menjalani perawatan di sini. Ya, ini menjaga privasinya, menghormati martabatnya ya. Nah, itu yang mana di sini berbasis adalah teamwork, team based care di sini. Nah, jadi saling benar-benar menjaga ini ya terkait privasi dari klien, kerahasiaan ya. Terus yang ketiga bagaimana ini ya merangkul keberagaman, culture diversity ya, yang mana setiap pasien itu pasti beragam ya, dari etnis, suku dan sebagainya ya. Nah, jadi ini merupakan ciri dari pasien, ciri dari keluarga, dan ciri dari kesehatan. Bahkan tim kesehatan pun memiliki culture sendiri-sendiri ya. Ada perawat yang suku A, suku B, suku C, dan itu membuat perbedaan ya. Jadi itu harus benar-benar dijaga, saling merangkul di sini. Nah, itu hubungannya dengan ini, respect the unique culture ya, menghormati ya, menghormati terkait budaya, nilai, peran dan tanggung jawab, keahlian ya terkait profesi kesehatan yang lainnya, yang mana itu dapat berdampak ya
dapat berdampak untuk meningkatkan derajat kesehatan dari si klien. Ya, yang poin 5. Nah, yang poin 5 di sini bekerja sama, ya. Bekerja sama dengan mereka, saling menerima, saling membantu, ya, saling berkontribusi. Sangat penting di sini. Ya, antar profesi di sini. Ya. Yang nomor 6, bagaimana mengembangkan hubungan saling percaya. Develop trusting relationship di sini. Antara ke pasien, keluarga, dan otomatis ke teamworknya. Ya. Terus yang ketujuh, menunjukkan standar etik yang tinggi dan bagaimana kualitas perawatan dalam berkontribusi untuk merawat. Yang mana itu juga ada terkait teamworknya juga di situ. Ya. Yang 8, bagaimana bisa mengelola terkait dilema etik. Ya. Standard of ethical, ya, dilema etik, bagaimana terkait dilema etik pengambilan keputusan, decision making itu mungkin bisa terjadi, yang mana di sini ya harus mempertimbangkan juga terkait keputusan dari teamwork juga, ya, team based care-nya di sini, ya, di sini ya. Terus terkait yang ke-9 di sini ya, bertindak dengan jujur dan memiliki integritas, ya, dalam menjalin komunikasi dan menjalin hubungan dengan pasien, keluarga, komunitas, dan tim kesehatan lainnya di sini. Nah, dan yang terakhir yang ke-10 yaitu maintenance, mempertahankan di sini. Ya, mempertahankan terkait kompetensi. Nah, kompetensi di sini dalam profesi ya. Jadi kompetensi profesi perawat ya, pertahankan profesinya secara optimal di perawatnya. Kalau nanti profesi lain ya secara optimal di profesinya, sehingga ketika mempertahankan kinerja yang baik otomatis bisa membantu dalam teamworknya. Nah, itu ya, itu yang paling penting dalam value dan etik di sini. Ya. Yang domain 2 kita membahas terkait tentang rules dan responsibility. Ya, rules itu terkait peran di sini. Ya, seperti apa sih peran, ya, tanggung jawabnya seperti apa. Ya, ini ya. Jadi teamwork itu penting. Antar tim itu juga harus bertanggung jawab di sini. Ya. Poin-poin apa saja sih yang penting dalam ini ya, peran dan tanggung jawab? Salah satunya mungkin yang pertama di sini bagaimana bisa saling komunikasi tentang peran dan tanggung jawab ya secara jelas di sini ya, secara clearly ya, jelas kepada pasien, keluarga, komunitas ataupun profesi kesehatan yang lainnya. Jadi harus jelas ini. Peranmu apa, tanggung jawabmu apa, itu harus jelas supaya bisa bekerja dengan optimal di sini ya. Yang kedua, bisa mengakui, saling mengakui di sini ya. Kalau misalnya setiap orang, setiap profesi itu memiliki keterbatasan di sini. Nah, ini yang paling penting dan terkadang susah. Ya, susah dilakukan. Orang tuh untuk mengakui kekurangannya itu sangat susah sekali terkadang. Nah, ini yang menjadi PR bersama-sama nanti. Recognize one limitation in skill, ya, knowledge atau ability ya. Jadi keterbatasan terkait keterampilan, pengetahuan pastilah. Ya, entah profesi yang lain juga sama pasti. Ya. Yang ketiga, bagaimana bisa melibatkan profesi yang profesional yang lain ya, istilahnya yang beragam pasti banyak ya, yang saling melengkapi terkait ini keahlian profesi yang profesional. Supaya apa? Tujuannya sudah jelas ya, untuk menyembuhkan atau meningkatkan derajat kesehatan dari si pasien di sini. Ya, ini ya. Jadi melibatkan profesi profesional yang lain di sini. Terus yang poin 4, bagaimana bisa menjelaskan peran dan tanggung jawab kepada penyedia layanan kesehatan yang lain di sini. Ya, seperti untuk meningkatkan terkait ini ya, pemberian perawatan, promosi kesehatan, meningkatkan kesehatan, dan bagaimana mencegah sakit, prevent disease di sini. Terus yang kelima, menggunakan seluruh pengetahuan, keterampilan ataupun kemampuan profesional di sini ya. Jadi saling ini ya, saling support antara teamwork di sini ya. Untuk apa? Ya, untuk memberikan asuhan yang aman, tepat waktu, efisien, efektif, equitable nih, yang secara merata nih juga. Ini juga penting sih. Nah, yang poin 6, bagaimana bisa berkomunikasi dengan anggota tim yang lain ya, atau member, dan saling bertanggung jawab di sini. Nah, jadi bertanggung jawab dalam arti memperjelas tanggung jawabnya. Oh, perawat tuh bidangnya ini nih. Oh, apoteker tuh bidangnya ke sini nih. Oh, dokter tuh ke sini. Itu harus jelas di sini. Sehingga kita tahu job desk masing-masing, itu harapannya.
Yang nomor 7, bagaimana bisa menjalin hubungan saling ini ya, ketergantungan dalam arti ketergantungan yang positif di sini ya. Jadi yang positif dalam arti dengan profesi lain, baik di dalam ataupun di luar sistem. Ya, tujuannya tetap ya untuk meningkatkan perawatan ya dan untuk bisa saling belajar di sini ya. Pembelajaran secara lanjutan ya, advanced learning ya, saling belajar, saling tukar pikiran, tukar informasi dan sebagainya. Terus yang nomor 8, bagaimana terlibat dalam pengembangan profesional dan interprofesional berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja dan kolaborasi tim. Nah, ini juga penting di sini ya. Yang poin 9 yaitu menggunakan kemampuan yang unik. Unik dalam arti yang sesuai dengan kompetensi dari profesinya untuk saling melengkapi ya antara teamworknya di sini. Nah, itu udah jelas ya. Terus yang ke-10, bagaimana bisa menjelaskan ya terkait bagaimana profesi profesional di bidang kesehatan itu dapat berkolaborasi ya, dapat mensinergiskan terkait kemampuannya, terkait bagaimana bisa mengintervensi. Ya, kalau medis itu asuhan medis, perawatan asuhan perawatan, kalau fisioterapis itu seperti apa, nah itu bisa meyakinkan dari si klien. Memang tujuannya untuk meningkatkan derajat kesehatan dari si klien di sini. Untuk domain 3, bagaimana kita belajar terkait interprofessional communication di sini ya. Nah, jadi komunikasi yang antar profesi seperti apa? Karena namanya komunikasi dengan pasien, keluarga, ya, komunitas atau profesi yang lain itu sangat penting di sini. Ya. Jadi communication and teamwork skill itu termasuk yang paling utama di sini. Ya. Jadi itu yang paling penting. Terkadang perawat tuh dinilai dari komunikasinya terlebih dahulu, bukan yang pinter memasukkan obat dan sebagainya, enggak. Yang dilihat dari komunikasinya terlebih dahulu. Apa saja itu ya? Yang pertama ya gunakan teknik komunikasi yang efektif ya. Bagaimana memberikan informasi, bagaimana penggunaan dalam teknologi yang optimal untuk memfasilitasi antar diskusi dan interaksi untuk meningkatkan terkait ini ya ancient and team function atau di sini bagaimana meningkatkan fungsi dari teamworknya di situ. Nah, itu juga penting sini untuk poin 1 ya. Untuk poin 2, bagaimana mengkomunikasikan informasi dengan klien, pasien, keluarga, komunitas ya, atau teamworknya anggota tim kesehatan ya, yang bisa dimengerti ya. Hindari juga di sini ya terminologi khusus disiplin. Ya, ini yang penting juga ya. Terkadang setiap disiplin keilmuan itu memiliki terminologi yang susah dipahami. Nah, itu tolong dihindari ya. Seperti bahasa medis, kalau ngomong bahasa medis dengan pasien tuh hindari ya, kemungkinan pasiennya tidak paham situ. Yang nomor 3 yaitu bagaimana bisa mengungkapkan pengetahuan dan pendapat kepada anggota tim yang terlibat dalam arti terlibat dalam pelayanan di sini ya. Tujuannya untuk apa ya? Tentunya untuk meningkatkan nih derajat kesehatan ya. Yang mana itu nanti harapannya bisa meningkatkan dari kepercayaan diri ya, dari terkait kejelasan terkait informasi yang dialami ya, respect ya, saling menghormati, bekerja sama juga ya. Bagaimana juga saling mengerti terkait pengambilan keputusan nih, information treatment dan care decision ya di sini ya. Dan bagaimana population health programnya itu ya, populasi dari program kesehatan itu bisa sampai dan bisa dijalankan oleh masyarakat atau si pasiennya itu juga ya. Yang poin 4, bagaimana ini ya, dengarkan secara aktif ya. Dorong terkait ide dan opini dari teamwork ya. Jadi kalau teamworknya ada usul ya, misalnya profesi lain ada usul ya didengarkan. Ketika itu memang bagus untuk meningkatkan kinerja tim ya, kenapa tidak? Ya itu ya. Berikan umpan balik ya. Berikan umpan balik juga yang poin 5 di sini ya. Bagaimana memberikan instruksi juga kepada orang lain tentang kinerja dalam tim seperti apa. Ya, terus bagaimana menanggapi dengan hormat ya terkait umpan balik orang lain ya, misalnya ada masukan kritikan saran tuh kita tanggapi feedback ya dengan istilahnya dengan respect, dengan hormat ya. Itu harus ya, ini ciri khasnya orang Indonesia ya, kalau dikritik tuh inginnya kok seperti marah terus, padahal ya itu demi kebaikan ya, nggak ada masalah di sini ya. Terus yang ke nomor 6, gunakan bahasa yang
sopan, ya, respectful language, ya, yang appropriate, yang sopan di sini ya. Jadi jangan ini ya menggunakan bahasa-bahasa yang tidak sopan ya, menggunakan bahasa yang sopan untuk percakapan ya, atau misalnya untuk penyelesaian konflik bisa saja terjadi di situ antar tim atau dengan pasien, klien dan sebagainya di sini ya. Yang nomor 7, kenali bagaimana kemampuan dari diri sendiri ya. Nah, setelah mengenali kemampuan diri sendiri, kita harus paham nih keahlian dan pengalaman dari kesehatan lain, sehingga dalam berkontribusi dalam melakukan pelayanan kepada klien itu bisa lebih optimal di sini ya, terkait komunikasi ya, ada terkait penyelesaian konfliknya seperti apa, dan bagaimana terkait hubungan ini ya, kerja yang positif di sini ya, interpersonal working relationship ya, yang positif di sini ya, harus saling support juga di sini. Dan yang terakhir, yang poin 8, yaitu bagaimana bisa mengkomunikasikan bagaimana pentingnya dari teamwork. Nah, dari apa-apapun itu ketika kita melakukan kinerja atau pelayanan pada pasien, teamwork sangat penting. Ini ya, sekarang apalagi fokusnya adalah patient center care ya, berpusat pada ini, pada pasiennya di sini pelayanannya. Sehingga fokus pelayanan kita adalah si pasiennya nih. Ya, itu harapannya kita bisa ya dalam interprofesional collaboration di situ. Nah, ini ya terkait komunikasi ya, bagaimana strategi dari komunikasi, ada SBAR ya, nanti kalian akan pelajari di mata kuliah manajemen, bisa dilihat di materi saya ya nantinya. Ada feedback to improvement ya, bagaimana kita berikan feedback terkait pengetahuan atau misalnya terkait apa sih, memberikan masukan ya. Call out ya, bagaimana itu bisa menyampaikan dan bisa mencek back di sini ya, cek kembali juga apa yang sudah dilakukan. Nah, itu terkait communication strategi di sini ya. Pada domain keempat ya, terkait tim dan teamwork ini ya. Nah, ini juga tidak kalah penting ya. Jadi bagaimana tadi yang sering bahas, teamworknya itu harus bisa bekerja dengan optimal, saling memahami, saling tahu kemampuan masing-masing sehingga saling melengkapi. Itu harapannya di sini. Ya, seperti apa tekniknya ya? Jadi yang pertama, jelaskan proses pengembangan tim dan peran secara efektif seperti apa. Jadi seperti apa sih tim ini harus bisa berkembang secara optimal ya. Terus yang kedua, bagaimana bisa ini ya mengembangkan konsensusnya terkait prinsip etika ya dalam memandu kinerja ini tim ya. Jadi etika setiap ilmu rumpun kesehatan itu pasti memiliki etika yang mana itu saling harusnya saling ini ya melengkapi, saling support di situ ya. Terus libatkan juga profesi kesehatan lainnya dalam pengambilan apa ya, keputusan atau pemecahan masalah, problem solving di sini ya, sehingga saling terlibat ya. Nomor 4 juga mengintegrasikan terkait pengetahuan dan pengalaman ya, kesehatan antara profesi ya, yang lain ya di sini ya. Harapannya di situ ketika setelah diintegrasikan tuh bisa saling menghormati terkait keputusan yang akan diambil. Ya, jadi bagaimana terkait keputusan terkait kesehatan yang apa ya istilahnya, bagaimana kita pelayanan itu bisa kita sepakati secara bersama-sama di sini. Yang poin 5 yaitu bagaimana kita bisa menerapkan sini ya, menerapkan praktek kepemimpinan yang mendukung dalam teamwork ini. Ya, jadi harus ada leadernya nih. Entah leadernya itu si perawatnya atau si dokternya atau si apotekernya, bergantung tupoksinya masing-masing. Nah, ini harus jelas nih ya. Terus yang poin 6, bagaimana bisa melibatkan diri sendiri dan orang lain untuk secara konstruktif mengelola ini ya, terkait ini ya, bagaimana kita mengelola terkait kesehatan ya, bagaimana kita kerjasama dengan profesi profesional lainnya, bagaimana kita bekerja untuk pelayanan pada pasien, keluarga, ya, komunitas dan lain sebagainya di sini. Ya, terus di sini kita harus bisa juga ini ya saling berbagi dengan tim kesehatan lainnya terkait bagaimana kita melayani klien ya, yang mana hubungannya itu untuk tindakan pencegahan dan bagaimana kita bisa meningkatkan terkait perawatan kesehatan. Nah, yang poin 8, bagaimana juga bisa merefleksikan kinerja individu ya,
dan tim di sini ya, terkait bagaimana bisa meningkatkan performa dari kinerjanya, itu penting juga dalam teamwork. Yang poin 9, bagaimana bisa menggunakan ini ya, kinerja ya kita untuk meningkatkan efektivitas dari kinerja tim. Terkait interprofesional ya, bagaimana kita bisa memahami terkait kebijakan antar tim. Nah, itu juga harus dijadikan ini ya, pemahaman di sini, sehingga dalam melayani klien tidak ada masalah di situ ya. Yang poin 10, bagaimana kita bisa menggunakan ini ya, bukti ya, bukti dalam arti di sini bukti yang ada di sini ya, untuk menginformasikan bagaimana kerja teamwork-nya itu sudah sesuai ya, sudah ada basicnya, sudah ada dasarnya. Nah, ini dikatakan dokumentasi ya, harus sesuai di sini ya. Dan yang terakhir, yang nomor 11, bagaimana bisa melakukan secara efektif nih dalam tim ya. Dalam hal di sini kalau pelayanan, di sini teamwork-nya harus penting di sini. Ya, jadi dalam tim jadi harus bisa ditempatkan di setting yang berbeda, dan dari aturan yang berbeda juga harus penting di sini. Ya, sehingga harapannya bisa lebih optimal nih dalam melayani si kliennya di sini. Ya, ini bagaimana kita membawa IPE dan IPC untuk praktis di sini. Ya, jadi bagaimana pada nurse-nya, pada ini dokternya dan sebagainya di sini ya, bagaimana kita bisa saling ini share rencana, bagaimana berdiskusi tindakan apa yang akan dilakukan antar profesi ya. Jadi di situ biasanya kalau di praktik terkait kolaborasi di lahan, di situ ada namanya lembar informasi yang mana itu jadi satu nih. Jadi semua petugas pelayan kesehatan tuh bisa membaca terkait catatan dokumentasinya. Namanya CPPT ya. Nah, jadi catatan yang terintegrasi itu namanya. Jadi perawat, dokter semuanya nulis di sana sehingga semuanya bisa tahu. Nah, jadi mau diapain nih pasiennya, perkembangan pasien tuh sampai mana itu semuanya bisa tahu di situ. Ya, ini ya. Jadi bagaimana challenge-nya untuk mengoptimalkan nanti IPE dan IPC, yang mana di sini berfokus pada si student ya, atau di sini mahasiswa ya, teman-teman sekalian di sini ya. Jadi bagaimana kita yang pertama bisa menjadwalkan ya, dan menemukan waktu untuk apa ya istilahnya, untuk duduk bareng nih ya. Jadi antar profesi ya, jadi misalnya calon perawat di FKEP ya, di FK misalnya, FKM ya, di farmasi itu duduk bareng nih ya, duduk bareng dan istilahnya saling belajar bersama-sama. Nah, itu yang mungkin masih menjadi PR ya nanti ya. Terus bagaimana bisa ini ya, membagi nih, bagaimana kerja secara tim dan bagaimana dengan kerja sesuai dengan disiplin keilmuannya. Ini harus juga tahu di sini. Ya, bagaimana juga bisa komunikasi ya. Juga terkait sikap antar profesi dan profesional itu seperti apa ya. Saling menerima masukan, beri saran dan sebagainya. Itu juga harus bisa ini ya, saling sudah saling memahami ketika dari awal ya, ketika masih mahasiswa di sini ya. Ya, jadi harus memahami kemampuan dalam antar profesi ya, atau di sini ya antar mahasiswa calon profesi ya di sini ya. Jadi bagaimana bisa saling percaya, saling belajar terkait interprofessional collaboration ya. Oh, kalau misalnya profesi perawat tuh kayak gini ternyata. Oh, kalau profesi apoteker tuh kayak gini lah. Itu sudah dipelajari dari awal. Ya, bagaimana dalam pengambilan keputusan itu juga penting ya. Terus bagaimana terkait ini ya, menampilkan performa masing-masing sesuai dengan peran dari tim membernya masing-masing situ. Nah, itu juga penting di sini ya. Nah, untuk mahasiswa supaya paham tupoksi dan kinerja masing-masing ini ya. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan terkait IPE dan IPC ya. Ini harapannya ini ya. Kalau sesuai dengan gambar sini berfokus pada pasien di sini ya. Bagaimana dari nurse, paramedik, farmasis, ya dari dokter ya, social worker dan sebagainya supaya saling support
Nah, saling kerja teamwork di sini. Sehingga bisa lebih optimal harapannya. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya. Semoga materinya bermanfaat. Sampai jumpa di materi-materi yang lainnya. Terima kasih.